Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini. Ini ada hewan sapi, tupai, burung, terus bangu. Ini merupakan rangkaian dari hubungan antara makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan makhluk hidup. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Kita akan jelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Gambarnya adalah 1 rumput, 2 tikus, 3 ular, 4 elang, 5 adalah jamur. Produsen tingkat 1 adalah rumput, produsen adalah rumput, konsumen tingkat 1 adalah tikus, konsumen tingkat 2 adalah ular, kemudian konsumen tingkat 3 adalah elang, dan pengurai. Tumbuhan memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa bulat. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan di dalam biji, batang, buah, dan akar. Itu adalah dari produsen. Produsen yaitu tadi kan rumput. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus merupakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan oleh hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contohnya, konsumen tingkat 1 adalah tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular atau ular. Tikus dimakan oleh ular, konsumen tingkat 2. Ular termasuk konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh dari konsumen tingkat 2 adalah hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang berada pada tingkat konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Burung elang memakan ular. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukannya, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Itu tadi adalah penjelasan dari rantai makanan. Yang pertama tadi kan produsen adalah rumput. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus termasuk konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular termasuk konsumen tingkat 2.
kemudian ular dimakan oleh elang. Elang termasuk konsumen tingkat 3. Kemudian elang mati. Elang mati akan membusuk. Membusuk kemudian menjadi sebuah bakteri. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Itu adalah penjelasan mengenai ekosistem yang dalam subtema makhluk hidup, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Sekarang kita akan membahas tentang ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ada 5 langkah dalam menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama sehingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal paragraf, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat adalah tandai ide pokok pada tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Ini ada paragraf yang berjudul tentang rantai makanan. Paragraf pertama, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Pada dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu pula seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Paragraf yang kedua, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen tingkat 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tingkat 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen tingkat 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponennya tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Itu adalah dari paragraf yang ketiga.
Kemudian pada paragraf yang keempat, ada salah satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Tadi contohnya adalah produsen adalah rumput. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus termasuk konsumen pertama. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang, dan burung elang mati, bangkainya menjadi pengurai. Itu adalah contoh bacaan dalam rantai makanan. Nanti kamu cari ide pokok yang ada di dalam rantai bacaan rantai makanan tersebut. Itu kan ada 4 paragraf. Kamu cari ide pokoknya yang ada di dalam bacaan rantai makanan tersebut. Misalnya pada paragraf pertama kamu cari ide pokoknya apa. Kemudian pada paragraf yang kedua kamu cari juga ide pokoknya apa. Kemudian pada paragraf 3 dan keempat kamu mencari ide pokoknya. Siapa yang belum paham? Kalau belum paham berarti nanti kamu amati bacaan yang berjudul rantai makanan. Demikianlah tadi uraian materi tentang ekosistem. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Anak-anak, nanti kamu kerjakan di buku tugas tentang mencari ide pokok. Dalam rantai makanan tadi kan ada 4 paragraf. Kamu tuliskan misalnya paragraf pertama ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa, paragraf ketiga ide pokoknya apa, kemudian paragraf keempat ide pokoknya apa. Kalau sudah ketemu ide pokoknya, kemudian kamu gambar sesuai rantai makanannya. Demikianlah pelajaran untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.